dengan tema pentingnya berdoa. Baik, Bu Varia, silakan Bu. Terima kasih Iya, sebelumnya. selamat malam Bu Malam. Rosi, Ya, Bu Hilda, selamat malam teman-teman semua. Ya, kita kembali ketemu lagi, lagi. kita mau sama-sama belajar tentang pentingnya berdoa. Ya, oke, izinkan saya share screen dulu. Hmm, Baik, ya. Oke, sudah bisa terlihat ya? Ya. Ya, baik. Ini kok ini keluar ini gimana caranya? Ya, Mbak Rosi sudah bisa kelihatan ya? Pentingnya berdoa ya. Sudah Bu Varia. Oke, baik. Teman-teman, kita sebagai umat Katolik, kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristiani, kita diajarkan oleh Yesus sendiri tentang berdoa. Ingat ya, para muridnya minta diajari oleh Yesus, Guru, ajarilah kami berdoa. Lalu Yesus mengajarkan kepada para muridnya doa Bapa kami. Ya, itu yang menjadi doa oh, doa utama bagi pengikut Kristus karena Yesus sendiri yang mengajarkan berdoa. Nah, yang kedua, Yesus juga di dalam Injil kita juga tahu Yesus juga mendoakan para muridnya. Jadi kita juga berdoa sendiri. Di samping itu Yesus mendoakan kita, ya, mendoakan kita. Mohon kepada Bapaknya agar supaya kita semua murid-muridnya nantinya dipersatukan dengan Yesus. Ya, bahkan Yesus sendiri menjamin kebersamaan di mana aku berada, di situ engkau berada. Jadi berdoa itu betapa pentingnya, ya. Karena fokusnya Yesus sendiri yang mengajarkan, Yesus sendiri memberi contoh, ya. Yesus itu enggak cuma ngomong doang, tapi mempraktekkan, melakukannya. Dan di dalam kisah yang kita tahu dalam keempat Injil, itu selalu diceritakan Yesus sedang berdiam, sedang berdoa. Yesus ke tempat yang sepi dan di sana sendirian sedang berdoa. Bahkan sering juga kita jumpai Yesus berdoa semalam-malaman. Pada saat Yesus mau memilih muridnya, 12 rasulnya, Yesus juga berdoa semalam-malaman. Lihat betapa pentingnya doa itu. Ya, lalu bagi kita para devosan kerahiman ilahi, kita juga harus menjalankan, harus mempraktekkan doa korunka. Kenapa? Karena doa korunka juga diajarkan oleh Yesus sendiri. Baru saja kita selesai doa korunka bersama. Itu doa yang didikte sendiri oleh Yesus. Doa yang berasal dari Yesus melalui Santa Faustina. Doa Bapa kami, doa yang berasal dari Yesus melalui para rasul sampai ke kita. Maka saya melihat, wow, kalau gitu betapa pentingnya berdoa. Pertanyaannya buat kita sekarang. Seringkali kita mengatakan begini, Romo, saya sudah berdoa macam-macam Romo, tapi kok doa saya tidak didengar Tuhan, gitu ya. Nah, ini kita sendiri juga sering mengalami, ya kan, teman-teman? Pasti saya juga sering mengalami. Kok doanya nggak didengar ya? Udah bertahun-tahun doanya itu terus saya ulang, saya ulang seperti itu ya. Nah, makanya Yesus mengatakan kita sebagai orang yang beriman, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dan kita harus menyerahkan segala sesuatunya, kehendak kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka bagaimana doa itu terjawab atau dijawab oleh Tuhan? Yaitu kalau kehendak kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Maka dalam doa Bapa kami juga sudah sangat jelas. Yesus mengajarkan jadilah kehendakmu. Jadi kita itu harus melakukan kehendak Allah Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Nah, itu dari sisi bagaimana atau syarat-syaratnya apa supaya doa kita terjawab. Ya, bahkan di dalam Injil juga ada kisah
kenapa doa saya tidak terkabulkan? Ya, tidak didengar Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan karena doamu salah. Ya kan? Doa salah. Salahnya apa? Karena menghendaki, menginginkan apa yang kita inginkan, bukan menginginkan, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, teman-teman, itu dulu konsep tentang berdoa yang harus kita pahami, bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Relasi, hubungan kita dengan Tuhan. Itu doa. Jadi Yesus hanya sejauh doa. Jadi kita nggak usah bingung-bingung mencari Yesus di sana, di sini, di sana, di sini. Karena Yesus ada setiap kali berjumpa dengan kita, setiap kali kita berdoa. Maka itu betapa pentingnya. Relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan Tuhan, itu hanya bisa terjalin dengan doa. Maka Mother Teresa juga mengajarkan doa tak kunjung putus. Anthony de Mello juga mengajarkan kita bagaimana kita terus-menerus doa harus sebagai nafas. Dalam nafas kita, setiap nafas kita, bahkan dikatakan setiap detak jantung kita itu harus menjadi Suaranya putus ya. Dan satukanlah dirimu erat-erat dengan kurban misa kudus. Selama 9 hari ini, engkau akan berdiri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan, selalu dan di mana-mana, di segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Dalam roh, orang selalu dapat tetap berdoa. Ya, baik. Terima kasih, Bu Hilda. Nah, teman-teman, ini pengalaman pribadi Santa Faustina, ya. Pada tahun 1934 dikatakan pada hari Bunda Allah diangkat ke surga. Itu menjadi hari raya, ya, salah satu hari raya liturgi Gereja Katolik. Maria diangkat ke surga. Tapi pada waktu itu kondisi Faustina itu sedang sakit, ya. Dan dokter tidak mengizinkan dia untuk ikut misa. Tapi apa yang dilakukan Faustina? Walaupun tidak ikut misa, Faustina berdoa dengan kusuk di kamar. Nah, ini satu poin yang harus kita belajar. Tetap lakukan doa kusuk di kamar. Ya. Lalu yang kedua, lihat apa yang dialami Faustina. Dalam doanya, Faustina mendapat visioner. Dalam situasi sedang berdoa, Faustina melihat Bunda Allah yang begitu cantik. Ya, dikatakan tak terperikan eloknya, sudah tidak bisa lagi digambarkan betapa cantiknya Bunda Maria itu. Ya. Lalu Faustina mendengar suara dari Bunda Maria yang menyapa, putriku, yang aku minta darimu adalah doa, doa, dan sekali lagi doa. Betapa pentingnya doa. Maka Santa Bunda Maria mengatakan kepada Faustina sampai 3 kali. Doa, doa, dan sekali lagi doa. Ini pesan Bunda Maria kepada Faustina untuk melaksanakan doa, doa, dan doa. Doa untuk siapa? Tidak pernah dikatakan doa untuk dirimu sendiri, tetapi justru bagi dunia. Dunia yang dimaksud ini siapa? Dunia yang dimaksud adalah semua makhluk hidup yang masih ada di dunia sekarang. Dan juga termasuk
jiwa-jiwa yang ada di dunia yang sudah tidak terlihat lagi oleh kita, yaitu mereka-mereka yang masih ada di purgatorium, di ruang tunggunya surga. Mereka butuh doa-doa kita karena mereka sudah tidak bisa berdoa sendiri. Dan dipesankan juga berdoa khususnya juga bagi tanah airmu. Teman-teman, mari kita juga menyadari bahwa doa untuk tanah air itu juga penting. Kalau kita ini hidup di tanah air kita adalah Indonesia. Ya. Kalau kita tidak pernah mendoakan tanah air kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Maka yuk sadari hal ini, bahwa kewajiban kita, ini menjadi kewajiban buat kita bangsa Indonesia. Kita wajib mendoakan negara kita, tanah air kita. Ya, apapun bersyukur, minta perdamaian, minta pemimpin yang baik, ya kan, yang bijaksana, kemakmuran. Nah, semuanya itu kita wajib berdoa. Apalagi saat-saat ini. Kita harus menggandakan doa kita untuk tanah air kita yang sedang akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka kita harus berdoa, berdoa, dan berdoa. Nah, lalu pesan berikutnya, Faustina diberi pesan oleh Bunda Maria, disuruh novena. Lihat, dari mana novena muncul? Selama 9 hari. Sambutlah komuni sebagai penyilihan dan persatukanlah dirimu erat-erat dengan kurban misa kudus. Nah, teman-teman, kita juga selalu diajak, ya, kita sebagai umat Katolik, kita harus bersyukur bahwa di gereja Katolik banyak kesempatan novena. Novena itu tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan kita tekun berdoa. 9 hari itu kita digembleng untuk terus-menerus. Itu tujuannya membiasakan diri kita dengan doa. Melatih diri kita, melatih ketaatan dan kesetiaan untuk berdoa. Nah, ini Faustina lebih khusus lagi, nggak cuma disuruh berdoa sendiri, tetapi ikut Ekaristi, misa harian, disuruh 9 kali misa harian. Untuk apa? Untuk mempersatukan diri kita dengan Ekaristi, dengan kurban misa kudus, dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Karena di dalam misa kudus, Yesus membagikan tubuh dan darahnya supaya kita bersatu dengan Dia. Nah, jadi puncaknya adalah di sini. Doa yang diikuti dengan Ekaristi. Luar biasa. Jadi Ekaristi itu mempersatukan kita, menyatukan diri kita dengan tubuh dan darah Kristus sendiri. Seperti janjinya Yesus. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Persis yang dikatakan Bunda Maria. Persatukanlah dirimu erat-erat dengan kurban misa. Kalau kita menyadari arti dari Ekaristi, terutama di saat kita menyambut komuni, inilah tubuhku dan inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Wow, luar biasa banget. Di situ kita bisa merasakan persatuan dengan Yesus. Ya, coba dibayangkan di saat kita memakan hosti itu, ya. Kita membayangkan kita bersatu. Tubuh kita disatukan dengan tubuh Kristus. Bahkan darah Yesus itu mengalir di dalam darah kita juga. Ke seluruh tubuh kita juga. Luar biasa. Cuman sayangnya tidak setiap kali kita bisa konsentrasi penuh
bisa merasakan hadirat Tuhan di saat Ekaristi. Ya, jujur, saya pun sering kali mengalami melewatkan peristiwa yang sangat amat misteri ini. Saya ikut ke gereja, saya ikut ibadat, saya ikut menyambut tubuh dan darah Kristus, tetapi kurang konsentrasi. Sehingga saya tidak lagi merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu sering kali saya alami. Sesudah itu saya menyesal, loh kok tadi komuni kenapa saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Karena pikiran saya masih cabang kemana-mana. Walaupun saya duduk manis di gereja, walaupun saya menerima hosti, makan host tubuh Kristus, tapi pikiran saya tidak ke tempat fokus ke Yesus. Sehingga itulah yang mengganggu kita. Maka Yesus juga pesankan kepada kita, jangan memberi celah pada iblis. Begitu kita ingat sesuatu, itu iblis akan menggiring pikiran kita sampai kemana-mana. Betul ya? Ya, semua mengangguk-ngangguk, betul. Jadi saya ada temannya, saya nggak sendirian kalau seperti itu ya. Coba teman-teman dihitung, berapa kali kita misa yang kita sungguh-sungguh bisa merasakan banget, bisa merasakan bersatu dengan Tuhan. Dalam 1 tahun berapa kali kita bisa merasakan seperti itu? Biasanya saya kalau merefleksikan di akhir tahun, saya sedih sendiri. Ya ampun, saya mau mengulang udah nggak bisa, udah kelewat. Dan baru sadar di akhir tahun, ya ampun, Tuhan ampuni saya. Nah, lalu kemudian Bunda Maria juga memberikan perintah kepada Faustina. Selama 9 hari ini, dalam novena ini, ya, selain Ekaristi, engkau akan berdiri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan. Nah, coba teman-teman renungkan baik-baik ini. Kita itu diajak untuk bersama-sama merayakan Ekaristi. Itu tujuan utamanya adalah mempersembahkan tubuh kita. Kalau Yesus mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku, maka kita juga mempersembahkan, menyatukan persembahan diri kita. Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku datang untuk bersatu dengan Engkau, Tuhan. Terimalah aku, terimalah diriku ini, Tuhan. Sebagai penyilihan dosa-dosaku. Jadi, Faustina diajarkan untuk mempersembahkan seluruh tubuh, darah, jiwa, raganya. Kita juga punya tubuh, darah, jiwa, dan raga. Tapi kita tidak punya kealahan. Yesus yang adalah Allah, Dia yang punya Allah, kealahan. Ya kan? Ku persembahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Maka teman-teman, kita harus menyadari betapa pentingnya Ekaristi. Nah, Ekaristi dikatakan Ekaristi adalah puncak iman orang Kristen, orang Katolik khusus. Karena disitulah puncaknya kita menerima tubuh dan darah Yesus. Ya. Lalu, perintah yang berikutnya. Bunda Maria memberi perintah kepada Faustina. Selalu dan di mana-mana. Artinya kapan saja, ya, di segala waktu dan tempat, di mana saja, kapan saja. Bukan minum Coca-Cola, tapi di mana saja, kapan saja kita harus berdoa. Ya, di mana saja, kapan saja kita harus berdoa. Itu yang dikatakan doa tak kunjung putus. Kita tidak boleh mengakhiri doa-doa kita hanya karena ya pokoknya kalau saya sudah minta sesuatu udah selesai doa saya. Tidak. Bunda Maria mengajarkan kita untuk terus-menerus berdoa dalam roh. Roh kita, biarlah rohmu berbicara dengan roh Tuhan. Begitu kan ya? Nah, doa dalam roh. Doa dalam roh itu membiarkan roh kita berbicara dengan roh Tuhan. Dan kalau roh kita bisa komunikasi, bisa selalu bersama dengan Tuhan, itu kita nggak akan merasa capek. Karena roh kita itu menjadi spirit dalam kehidupan kita.
Ya, itu sumber kekuatan kita itu adalah roh kita, di mana kalau kita bersatu dengan Tuhan, hidupmu bukan kamu lagi, tapi aku yang ada di dalam kamu, maka kita senantiasa mendapatkan kekuatan. Ya, percaya itu. Oke, sekarang berikutnya. Siapa yang mau baca 146? Bantu mungkin ya. BHF 146. Doa. Dengan doa, jiwa mempersenjatai diri untuk menghadapi segala macam pertempuran. Dalam keadaan apapun jiwa berada, ia harus berdoa. Jiwa yang murni dan elok harus berdoa. Kalau tidak, ia akan kehilangan keelokannya. Jiwa yang gigih mengupayakan pemurnian harus berdoa. Kalau tidak, ia tidak akan pernah mencapainya. Jiwa yang baru bertobat harus berdoa. Kalau tidak, ia akan jatuh lagi ke dalam dosa. Jiwa yang berdosa, yang tenggelam dalam dosa, harus berdoa supaya dapat bangkit lagi. Tidak ada jiwa yang tidak harus berdoa, karena melalui doa setiap rahmat turun kepada jiwa. Iya, baik. Terima kasih, Bu Ros. Lihat teman-teman, saya sudah membuat kata harus berdoa, harus berdoa, harus berdoa itu dengan warna merah. Ini supaya kita melek melihat warna merah itu. Dalam satu nomor ini, harus berdoa itu sampai ditulis sampai 1, 2, 3, 4, 5 kali. Padahal kalau 3 kali aja sudah penting, apalagi sampai 5 kali. Diulang. Kata harus itu loh, harus berdoa. Maka ini menjadi penting. Apa sih alasannya? Kenapa kok harus berdoa? Ini di sini dijelaskan. Karena doa itu mempersenjatai diri untuk menghadapi segala macam pertempuran. Teman-teman, kita itu di sekeliling kita itu banyak sekali godaan. Bahkan godaan terbesar itu dalam pikiran kita. Ya kan? Kalau kita mengikuti kemauan kita saja, mengikuti pikiran kita saja, ya, kita akan kalah. Maka Yesus mengatakan kita harus sangkal diri. Poin yang pertama itu, sangkal diri. Harus menghilangkan ego kita. Jangan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Yesus mengatakan sangkal diri. Maka dengan berdoa, kita itu melindungi. Doa itu melindungi diri kita dari godaan-godaan yang muncul. Ya. Dalam keadaan apapun, dikatakan di sini, jiwa berada harus berdoa. Jadi dalam keadaan apapun, dalam suka, dalam duka, dalam untung, dalam malang, lagi ngalami masalah apapun, galau ya, hati lagi galau, lagi enggak mood, apapun lah itu, tetap harus berdoa. Jadi saya di sini juga saya juga kena nih ya, karena saya juga masih begitu, kalau enggak mood enggak berdoa. Jadi berdoa itu mut-mutan, tergantung kondisi jiwa kita, ya kan? Kalau kita lagi sukacita, waduh doanya udah sampai lama banget. Kalau kita lagi nggak suka, apalagi kalau marah sama Tuhan, kecewa dengan Tuhan, kecewa karena permintaan kita tidak dikabulkan, maka kita memusuhi Tuhan. Itu parah lagi itu. Bagaimana kita bisa berdoa dengan situasi kecewa? Nggak mungkin bisa berdoa. Maka nomor 1, bagaimana kita bisa menjaga emosi kita? Bagaimana kita bisa menjaga suasana hati kita? Tidak terpancing dengan hal-hal yang menyebabkan mood kita turun. Ya kan?
Nah, maka dalam keadaan apapun kita harus berdoa. Poin yang kedua, jiwa yang murni dan elok harus berdoa. Lihat, jiwa yang sudah murni dan sudah elok itu tetap harus berdoa loh. Orang yang sudah merasa benar, orang yang merasa sudah oke, baik-baik aja, aktivis gereja, tetap harus berdoa, dikatakan. Kalau tidak, ia akan kehilangan keelokan. Teman-teman, di sini keelokan bukan keelokan jasmani, bukan kecantikan jasmani, bukan. Tetapi keelokan hati, keelokan jiwanya. Ya. Jadi sekalipun orang yang sudah merasa dirinya baik hati, rendah hati, tulus hati, apapun itu, tapi harus tetap berdoa. Kenapa? Kalau kita lepas dari doa, godaan-godaan itu akan datang dan selalu menyerang kita. Nah, yang ketiga, jiwa yang gigih mengupayakan kemurnian. Nah ini ya, tetap harus berdoa. Kalau tidak, ia tidak akan pernah mencapainya. Lihat teman-teman di sini apa maksudnya? Kita ini kan sekarang ini di dunia ini, saat ini kita masih hidup, kita masih punya tugas untuk memurnikan hati kita. Ya. Kita dikasih kesempatan untuk menguduskan, menyucikan hati kita. Ya. Yesus mengatakan, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus. Karena kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Karena di surga itu adalah tempat persatuan para kudus. Yang belum kudus, yang tidak kudus, tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Maka dikatakan di sini, sekalipun kita ini sedang berusaha mencapai kekudusan, berusaha untuk hidup lebih baik lagi, kita tetap harus mengandalkan Tuhan dengan doa. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mencapai. Ya, penting. Lalu, orang yang baru saja bertobat, ya, baru saja mengaku dosa, ya, kita merasa, ye, dosaku sudah dihapuskan. Tapi kalau kita tidak berdoa, waduh, mungkin baru jalan berapa langkah dari ruang pengakuan dosa, baru keluar dari gereja, ternyata kita masih juga jatuh dalam dosa. Marah-marah hanya karena parkir. Marah-marah karena ada orang yang nyenggol kita. Waduh, itu baru keluar dari ruang pengakuan dosa. Nah, maka tetap harus dijaga hati kita, jiwa kita. Terus-menerus dalam kondisi berdoa. Gampang apa enggak? Enggak lah, susah banget. Susah banget. Saya juga mempraktekkan ini sampai di titik putus asa loh. Aduh ya ampun Tuhan, susah banget ya. Saya udah berusaha sekuat saya untuk tidak lagi berbuat dosa. Ternyata tidak gampang. Semakin saya berniat untuk tidak marah, tidak sombong, tidak menyakiti orang lain, ternyata disitulah ujian saya. Godaan itu datang terus-menerus. Dan kalau saya tidak bisa berdoa menjaga situasi hati, pasti saya terpancing. Nah, di situ menjadi refleksi. Kalau saya terpancing begitu, saya langsung, waduh, ini berarti saya lepas dari kondisi doa. Maka nomor yang sebelumnya tadi mengatakan kita harus berdoa dalam roh. Roh kita terus-menerus berdoa, roh kita terus-menerus bersatu dengan Tuhan. Memang tidak mudah, ya, susah banget. Tapi mari kita belajar bersama-sama dengan selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, sudah pasti hang up, angkat tangan. Kita pasti gagal. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, dikatakan, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Nah, karena dia Allah, dia tidak pernah gagal. Maka kita harus menggandeng Allah. Kita harus menyatukan diri dengan Allah. Ya. Jiwa yang berdosa, yang tenggelam dalam dosa, harus berdoa. Lawang yang udah kudus aja berdoa kok, apalagi yang sudah setengah kudus itu ya. Itu aja terus berdoa. Apalagi
yang masih tenggelam dalam dosa harus berdoa supaya dapat bangkit lagi. Jadi benar-benar dikatakan doa itu sebagai pelindung, ya. Doa itu mempersenjatai diri menghadapi segala macam pertempuran. Perlindungan, doa itu perlindungan, benteng perlindungan supaya kita tidak jatuh dalam godaan. Ya. Lalu lihat kalimat yang terakhir. Tidak ada jiwa yang tidak harus berdoa. Artinya apa? Semua jiwa itu wajib berdoa. Harus berdoa. Agama apapun mengajarkan doa, doa, dan doa. Bahkan teman-teman kita yang muslim, sehari diwajibkan 5 kali berdoa. 5 waktu. Teman-teman, sebenarnya di gereja Katolik kita diajarkan doa juga berkali-kali. Doa pagi. Lalu doa apa? Bibir ya. Pagi. Terus jam 6 pagi doa Angelus, ya kan? Jam 12 doa lagi Angelus. Jam 3 doa jam kerahiman. Jam 6 sore doa lagi Angelus. Lalu ada doa malam. Sama. Kita juga diwajibkan untuk berdoa. Ya. Maka tidak ada satupun jiwa yang dibebaskan tidak berdoa. Tidak ada jiwa yang tidak berdoa. Harus berdoa. Karena melalui doa setiap rahmat turun kepada jiwa. Semakin kita berdoa, ya, semakin kita diberi kemampuan, diberi rahmat yang luar biasa. Nah, itu alasan kenapa kita harus berdoa. Oke. Ya, lanjut. Oke, silahkan. Yang mau baca? Teman-teman. 736. Kalau enggak saya bantu lagi. Pada petang hari, aku melihat Tuhan Yesus sama seperti waktu ia sedang menjalani sengsaranya. Matanya terarah kepada Bapa dan ia berdoa bagi kita. Iya, makasih, Mbak. Lihat teman-teman, Yesus memberi contoh kepada kita. Bagaimana Yesus selalu berdoa, mohon kepada Bapanya. Bahkan dikatakan di sini, ia berdoa bagi kita. Di dalam Injil juga dikatakan Yesus berdoa untuk para muridnya. Saya senang banget itu. Yesus mendoakan kita terus-menerus. Yohanes bab berapa ya? Doa Yesus kepada murid-muridnya. Ada di Injil Yohanes. Nah, doa Yesus, Yohanes 17 kalau saya nggak salah. Ingat, Yohanes 17. Itu Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Nah, di sini Faustina juga melihat Yesus sedang berdoa bagi setiap diri kita. Luar biasa. Kita punya pendoa yang luar biasa, yaitu Yesus. Tapi jangan langsung disalahartikan. Ya udah kalau gitu aku kan udah didoakan Yesus. Aku sudah didoakan Yesus, nggak usah lagi saya berdoa. Kan doanya lebih ampuh Yesus daripada aku. Waduh, gubrak deh. Nggak boleh kita begitu. Justru di sini kita harus meniru, mengikuti Yesus. Berdoa semalam-malaman. Berdoa tak kunjung putus. Dia selalu berdoa untuk kita. Yesus memberi contoh, memberi teladan supaya kita pun mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti Yesus mendoakan kita juga. Ya, itu luar biasa banget ya. Nah, oke, berikutnya. 157. Oke, aku baca. Ya. Pada suatu petang, ketika aku masuk ke kapel kecil, aku mendengar suara-suara ini di dalam jiwaku. Putriku,
renungkanlah kata-kata ini ketika menghadapi sakratul maut. Semakin sungguh-sungguh ia berdoa. Ketika aku mulai merenungkan kata-kata itu lebih mendalam, cahaya benderang memancar ke dalam jiwaku. Aku tahu betapa kita sangat membutuhkan ketekunan dalam berdoa. Dan aku pun tahu bahwa keselamatan kita sering tergantung pada doa semacam ini. Baik, makasih Mami Hilda. Lihat teman-teman, Faustina mendapat pesan secara khusus. Ketika menghadapi sakratul maut, semakin sungguh-sungguhlah ia harus berdoa. Lihat, sakratul maut itu setiap dari kita pasti akan mengalami sakratul maut. Itu kunci utama untuk masuk ke alam yang berikutnya, pindah dunia ke dunia yang lain. Itu kuncinya adalah doa. Maka teman-teman, kalau kita mendengar ada orang yang sedang sakratul maut, sudah mendekati ajalnya, kita harus membantu orang itu untuk berdoa. Membantu berdoa. Karena doa itu sebagai kunci. Ya, kunci untuk ketemu dengan Yesus. Ya. Kata Faustina, betapa kita sangat membutuhkan ketekunan dalam berdoa. Lihat, ketekunan dalam berdoa. Ini juga menjadi refleksi buat saya. Jujur, saya juga sering kali mengalami gagal. Gagal karena saya tidak tekun dalam berdoa. Saya masih sering kali mengabaikan karena saya mengikuti godaan. Sudah waktunya doa, ntar aja lah. Saya rapel nanti malam lah. Ntar aja lah. Nah ini loh, seringkali entar sok ini. Godaan itu banyak sekali. Dan akhirnya kalau malam sebelum tidur saya mencoba merenungkan, ya ampun, hari ini saya melewatkan doa-doa saya. Nah, doa itu memang tidak harus tutup mata, duduk manis, lipat tangan. Enggak. Tapi tadi dikatakan biarlah rohmu berdoa. Terus menerus. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau berdoa itu masuk ke dalam kamar, kunci pintunya. Jangan ada orang melihat. Artinya apa? Jangan pamer. Kalau doa itu nggak perlu dipamer-pamerkan. Tapi biarlah dalam hati kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang dimaksud bahwa kita membutuhkan ketekunan dalam berdoa. Teman-teman, ketekunan, kata kuncinya tekun. Ya. Kita harus tekun. Yang namanya tekun itu harus dilatih. Ketekunan harus melewati pelatihan. Tanpa latihan kita nggak bisa mencapai ketekunan. Ya kan? Nah, itu ketekunan, orang yang tekun itu ketekunan pangkal kesuksesan. Orang yang tekun itu mudah mencapai kesuksesan. Ya, maka kata kuncinya tekun, mari kita mulai terus-menerus melatih diri kita sampai kepada tahap ketekunan. Ya. Nah, ini lebih-lebih lagi penting. Kata Faustina, aku pun tahu bahwa keselamatan kita sering tergantung pada doa. Loh. Benar. Saya pernah dengar ada Romo mengatakan bahwa orang yang rajin misa pagi, rajin misa bukan pagi aja ya, sore juga boleh. Orang yang rajin ikut misa, kalau yang setiap hari ikut misa, itu sudah membuat modal, ya sudah mengumpulkan modal untuk sampai ke surga. Ya. Di sini yang saya tahu Ibu Hilda itu rajin tiap hari misa, ya kan? Tadi Bro Thomas sama Sis Linda juga mengatakan tiap hari misa. Ibu Maike juga tiap hari misa.
luar biasa. Saya masih belum bisa untuk tiap hari, godaannya banyak banget. Bisa di gereja saya jam 5:30 pagi. Jadi jam 5 saya harus jalan. 4:30 saya harus bangun. Itu godaannya setengah mati. 4:30 jam 4 itu kan lagi pules-pulesnya tidur tuh. Lagi nyaman, lagi enak banget. Bahkan saya seringkali jam 2 bangun, jam 3 bangun, jam 1 bangun, nggak bisa tidur lagi. Tapi begitu saya bilang, oke Tuhan nanti jam 4 saya masih bangun. Malah tidur nyenyak. Jadi nggak bisa ikut misa pagi. Aduh, ampun deh. Untuk menjadi tekun itu susah sekali. Ya. Nah, di situ saya juga merefleksikan, oh saya pakai nama baptis Maria, tapi hidup saya tidak mengikuti hidup Maria. Padahal tujuannya kita memilih nama baptis itu supaya menjadi teladan dalam hidup kita, ya kan? Kalau kita memakai nama Maria, berarti kita harus meneladani kehidupan Bunda Maria. Nah, Bunda Maria mengatakan hidupmu harus seperti hidupku. Ini susah banget, ya kan? Harus sunyi dan tersembunyi, sunyi dan tersembunyi. Lihat, Maria selalu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Maria tidak pernah ngerumpi, tidak pernah gosip kemana-mana. Bahkan pada saat malaikat Gabriel datang, menyapa Bunda Maria bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dia nggak langsung siaran berita, woi, oh aku mau hamil, aku ini nanti mau melahirkan juru selamat, melahirkan Tuhan, melahirkan anak di atas segala, raja di atas segala raja. Tidak. Malah dia menyimpan dalam hatinya. Maka hidup sunyi dan tersembunyi. Bunda Maria selalu menggambarkan dia tersembunyi di balik tabernakel. Dia tersembunyi di balik tubuh Kristus. Dia tersembunyi di balik salib Yesus. Dia tersembunyi di dalam luka-luka Yesus. Artinya menyatukan diri dengan Kristus, ya. Tak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Tuh, lihat. Nomor-nomor yang tadi sebelumnya kita juga diajar untuk terus-menerus bersatu dengan Allah. Biarlah roh kita berdoa tak kunjung putus. Biarlah roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Bunda Maria mengatakan bahwa tak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah melalui roh kita. Biarlah roh kita berbicara dengan roh Tuhan. Suara batin kita. Nanti kita bisa mendengar pesan Tuhan melalui suara